Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang zakat, yaitu yang kedua, zakat apa yang keluar dari bumi. Dimaksudkan dengan pembahasan kita ini adalah apa? Zakat hasil pertanian. Ya, ini pelajaran ke-13. Jadi kita tahu ya anak-anakku yang saya muliakan bahwa hasil bumi itu banyak banget. Hasil pertanian itu banyak. Ya kan? Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran ya, seperti daerah kita banyak sayur ya. Ada tomat, ada kol, ada kubis dan sebagainya. Ada biji-bijian. Ada nanti yang lainnya seperti apa? Kentang, singkong, ya. Itu. Cuman yang harus kita ketahui bahwa tidak semua hasil bumi dikenakan kewajiban zakat. Jadi tidak setiap yang kita tanam itu mesti terkena zakat, tidak. Yang terkena zakat itu cuma dua, yaitu hasil pertanian yang bentuknya biji-bijian, gandum, padi, jagung, kedelai, itu terkena kewajiban zakat. Kemudian yang kedua adalah buah-buahan. Itu pun buah-buahan yang awet untuk bisa disimpan. Juga dalam jual belinya itu tidak dijual bijian. Ya, misalnya semangka itu orang biasa jual apa? Bijian loh. Nah, melon itu biasa dijual per biji. Maka itu tidak terkena kewajiban zakat, ya. Jadi buah-buahan yang terkena kewajiban zakat yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dijual belikannya itu adalah tidak secara per biji. Maka misalnya contoh buah yang terkena zakat yaitu apa? Kurma, kismis. Kismis ini anggur yang dikeringkan, kacang-kacangan. Coba misalnya kurma itu kan tidak dijual per biji tuh, tapi per kilo kan, takaran. Tidak dijual per biji. Kacang juga nggak ada. Aku beli 1 biji kacang nggak ada. Itu. Adapun sayur-sayuran itu tidak ada kewajiban zakat. Jadi misalnya kalian menanam tomat, menanam cabai, menanam kol, kubis, ya, wortel, itu nggak ada kewajiban zakat. Sehingga misalnya kita menanam tomat, hasilnya lebih banyak daripada padi misalnya, tetap nggak ada kewajiban zakat, karena itulah ketentuan syariatnya seperti itu. Kemudian syarat wajib zakat pada hasil bumi sama ya, 3, ini tetap ada semua: Islam, nisab, haul. Kemudian ditambah lagi yang keempat apa? Tahan lama untuk disimpan. Tadi untuk buah-buahan. Adapun biji-bijian adalah biji-biji yang sifatnya keras atau buah yang sudah matang. Jadi kalau buahnya masih hijau, belum matang, atau masih bakal buah, masih kecil, maka itu belum terkena kewajiban zakat. Ya, ada 5 ya. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, ini nisab. Nisab dan besarnya zakat yang harus dibayar. Ya. Nisabnya adalah berapa? 300 sok. Ya. Nah. Atau 5 wasak. Jadi 300 sok itu sama dengan berapa? 5 wasak. Kalau di kilo itu 720 kilogram. Ya, ada yang mengatakan 625. Ini ukuran. Jadi kalau misalnya kita panen padi mendapatkan hasil 720 kilo, maka kita kena kewajiban zakat. Kita nanam panen kurma, panen kacang,
mencapai hasil seperti ini 725 kilo, maka kita kena kewajiban zakat. Nah, kapan waktunya? Itu dibayar ketika panen. Jadi begitu panen, maka kita bayar zakat. Jadi misalnya kita nanam padi setahun panen 3 kali, berarti bayar zakatnya berapa kali? 3 kali. Beda dengan emas dan perak. Kemudian jumlah besarnya zakat yang harus dibayar jika pertanian itu tanpa membutuhkan biaya pengairan, jadi sawah tak ada hujan misalnya, tidak perlu biaya pengairan, ya, kita tidak perlu nyedot pakai diesel dan sebagainya, maka zakatnya adalah 10% dari hasil panen tadi. Kalau dalam pertanian itu kita menggunakan biaya pengairan, maka zakatnya 5%. Ya, jadi untuk mengairi sawah kita mungkin nyedot air pakai diesel, itu kan pakai biaya. Atau gabungan. Jadi sebagian pengairan itu tanpa biaya, tapi juga harus mengeluarkan biaya juga misalnya. Maka ini zakatnya adalah sebesar 7%. Nah, ya ini dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Fima saqatis sama'u wal anharu wal uyunu usyuru wa fima suqiya bisaniyati nisful usru. Apa-apa yang diairi dari langit. Berarti apa? Pertanian itu hanya mengandalkan air hujan atau air sungai atau dari mata air yang itu kita nggak bayar, tidak keluar biaya, maka dikeluarkan zakatnya berapa? 10%. Adapun kalau diairi menggunakan biaya, maka zakatnya adalah 5%. Ini. Jadi kita tahu ya, nanti ketika kita nanam, kita menjadi petani harus paham ya, kita nanam apa, termasuk tanaman yang terkena kewajiban zakat atau tidak. Seandainya oh ya aku nanam padi, oh aku nanam kacang, aku nanam jagung. Nanti dilihat hasil panennya berapa, mencapai nisab atau enggak. Kalau mencapai nisab, nanti ketika panen dikeluarkan zakatnya. Berapa? Tergantung kita ini menggunakan biaya untuk pengairan atau tidak. Sehingga kita dengan ilmu ini kita menjadi seorang muslim yang betul-betul menjalankan kewajiban agamanya berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan ikut-ikutan. Baik, demikian anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.